Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiastuti dari grup 1 profesi kelompok kecil 6 ingin mendemonstrasikan pemeriksaan persalinan normal intranatal atau INC. Sebelumnya kita kontra waktu dengan pasien atau keluarga, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Selanjutnya itu kita dekatkan alat pada pasien, kemudian kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian selanjutnya kita cuci tangan pakai sarung tangan bersih. Nah, yang pertama itu, kala pertama itu kita langsung ke pasien, kita lihat apakah ibu tampak kesakitan, kemudian kita lihat apakah ibu tampak kekurangan cairan, kemudian kita lihat apakah ada luka atau bengkak di wajah ibu. Nah, kita lihat apakah konjungtiva ibu anemis atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen itu dari leopard pertama, 2, 3, dan 4. Yang pertama itu, leopard pertama itu untuk menentukan tinggi fundus dan menentukan usia kehamilan. Kita lakukan sampai ke prosesus sipoideus, kemudian kita ukur dari prosesus sipoideus sampai ke simplicis pubis dengan menggunakan meteran. Kemudian selanjutnya itu kita raba, kalau misalkan itu teraba keras berarti itu kepala bayi, kalau misalkan itu teraba lunak berarti itu bokong bayi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kelompok yang kedua, itu untuk menentukan punggung dan ekstremitas bayi. Kita raba, kalau misalkan itu teraba keras seperti papan itu berarti punggung bayi, kalau misalkan itu teraba lunak seperti jari berarti itu ekstremitas bayi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kelompok yang ketiga, itu untuk menentukan apa yang menjadi bagian terbawah janin di pintu atas panggul. Nah, kita raba, kalau misalkan itu teraba dan tidak bisa lagi digoyangkan berarti sudah masuk ke pintu atas panggul, dan kita lakukan leopard yang keempat. Nah, leopard yang keempat ini untuk menentukan seberapa besar bagian terbawah kepala bayi masuk ke pintu atas panggul. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti itu adalah konvergen, berarti sebagian kecil sudah masuk ke pintu atas panggul. Kalau misalkan sejajar berarti separuh dari kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, kalau misalkan kayak gini berarti divergen. Nah, sebagian besar kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan Doppler. Nah, kita dengarkan tadi sudah kita lakukan leopard bagian di punggung bayi. Nah, selanjutnya itu kita dengarkan dengan Doppler, dan satu tangan lagi itu kita dengar arteri radialis ibu. Nah, kalau misalkan itu tidak sama yang kita dengar berarti itu DJJ bayi. Kalau misalkan sama berarti itu bukan DJJ bayi, berarti itu detak jantung ibu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Kita pasang perlak terlebih dahulu.
Nah, sebelum kita melakukan periksa dalam, maka kita lakukan pengawasan kontraksi uterus itu atau HIS itu di daerah pusar ibu atau umbilical. Nah, kita raba dengan menggunakan jari. Kalau misal kita tunggu sampai HIS datang hingga menurun. Nah, kita tunggu selama 10 menit. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan periksa dalam. Nah, sebelum kita melakukan periksa dalam, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu dengan menggunakan kasa. Kita bersihkan dari labia mayora terdekat, kemudian ke dari mayora terjauh ke terdekat kita bersihkan 1 kali usapan, kemudian dari minora kita bersihkan, kemudian dari klitoris sampai anus. Nah, selanjutnya itu baru kita lakukan periksa dalam dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk. Kemudian kita lakukan tahan ibu, kemudian kita raba porsionya. Kalau misalkan teraba lunak, kita lihat apakah pembukaannya sudah lengkap dan apakah cairan ketubannya sudah pecah atau belum. Nah, kita jelaskan pada ibu bahwa hasil pemeriksaan dalam ibu pembukaannya belum lengkap, masih 8, kemudian ketubannya belum pecah. Nah, selanjutnya kita anjurkan kepada ibu untuk latihan berjalan. Kemudian kita anjurkan ibu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan ibu. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara mengatasi nyeri pada saat persalinan. Nah, setelah itu kita buka sarung tangan. Kemudian kita letakkan di bengkok. Nah, setelah itu kita melakukan cek kembali DJJ bayi, kita dengarkan, kemudian dalam 1 menit. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan periksa dalam. Kita dekatkan kasa, kemudian kita lakukan kita bersihkan dulu apabila introitus vagina apabila introitus vagina dan vulvanya mengenai tinja atau feses, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu baru kita periksa dalam. Kita periksa dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk. Ibu tahan ibu, kemudian kita raba porsionya. Kalau misalkan pembukaannya sudah lengkap dan air ketubannya sudah pecah, maka kita anjurkan ibu bagaimana cara meneran dengan baik. Kemudian kita lakukan penyuntikan oksitosin pada daerah di bagian paha atas ibu kita lakukan. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, baru kita siapkan alat untuk persalinan. Nah, selanjutnya itu kita pakai sarung tangan steril. Kemudian kita letakkan tangan di sebelah kanan itu di perineum untuk menjaga, kemudian satu lagi untuk di kepala bayi itu untuk menahan kepala bayi. Nah, ibu dorong ibu, kemudian kita dorong lagi ibu, kemudian kita keluarkan atas ke bawah, kemudian tunggu bayi
tunggu bayi sampai melakukan putaran paksi luar. Kemudian kita dorong ibu, kemudian kita tarik bahu bayi, kemudian dorong lagi ibu, kemudian sampai bayi keluar. Nah, selanjutnya itu apabila leher bayi terlilit dengan tali pusat, maka kita kita ambil gunting, kita ambil klem sama gunting, kemudian kita potong. Kalau misalkan tidak ada, kita letakkan bayi di dekat perut ibu. Karena ini tidak sampai, kita letakkan di sini saja. Kemudian kita lakukan klem di sini 3 cm. Kemudian di sini 2 cm kita gunting. Kemudian kemudian kita keringkan bayi. Kemudian kita nilai Apgar skornya. Yang pertama itu adalah activity tonus ototnya. Kita lihat kalau misalkan tonus ototnya kuat itu berarti 2, kalau ekstremitasnya sedikit fleksi itu 1. Kemudian yang kedua itu adalah puls nadi. Nah, nadinya kalau misalkan lebih dari 100 kali per menit itu nilainya 2, kalau misalnya kurang dari 100 kali per menit itu nilainya 1. Kemudian glymage itu kita lihat apakah bayi menangis kuat itu nilainya 2, kalau misalkan meringis itu berarti 1. Nah, selanjutnya itu adalah warna kulitnya. Kalau misalnya kita lihat warna kulitnya, kalau merah muda itu nilainya 2, kalau misalkan 1 itu kebiruan atau cyanosis. Kemudian kita lihat pernafasannya. Kalau misalnya pernafasannya baik dan spontan itu nilainya 2, kalau pelan dan tidak teratur berarti itu nilainya 1. Kemudian kita keringkan, kemudian kita letakkan di perut ibu. Untuk IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, selanjutnya itu kita selimutkan. Nah, selanjutnya itu kita cek lagi apakah ada bayi janin yang kedua atau tidak. Nah, karena tidak ada, maka kita akan melakukan pengeluaran plasenta. Nah, kita jangan lupa melakukan oksitosin terlebih dahulu di paha atas ibu. Kita suntikkan. Nah, selanjutnya itu kita bantu kita keluarkan. Nah, kita keluarkan ibu, dorong ibu, kemudian kita keluarkan. Kemudian udah keluar, kita putar searah jarum jam sampai plasentanya keluar. Kemudian kita lihat jumlah kotiledonnya, konsistensinya, kemudian jumlah pembuluh darahnya 2 arteri dan 1 vena. Kemudian kita ukur dengan meteran berapa panjang tali pusatnya. Kemudian selanjutnya itu kita letakkan di dalam kantong plastik atau bengkok. Kita letakkan di dalam bengkok terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita melakukan penimbangan berat bayi. Nah, itu untuk normalnya itu 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Nah, untuk lingkar kepalanya itu 33 sampai 35, lingkar dada itu 30 sampai 33, dan untuk lingkar abdomennya itu 30 sampai 33. Kemudian kita letakkan bayi pada bedong. Kemudian kita letakkan bayi di jangkauan ibu atau di atas perut ibu, kemudian kita selimutkan. Nah, selanjutnya itu jangan lupa kita
melakukan pengecekan kembali 2-3 jam itu apakah terjadi perdarahan pervaginam atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada ibu, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Selanjutnya itu kita melakukan evaluasi dan terminasi. Nah, pada tanggal 29 September 2021 pada pukul 11 pagi telah dilakukan pemeriksaan persalinan normal intranatal pada Nyonya W, dan didapatkan hasil bahwa didapatkan hasil bahwa tidak terjadi dan didapatkan hasil persalinan normal. Kemudian bayi bernafas dengan spontan, tidak terjadinya perdarahan pervaginam. Kemudian tanda tangan perawat. Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.